Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat PKS TV Kabupaten Bandung. Masya Allah nih, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di detik-detik kemerdekaan. Belum kan ya? Detik-detik Insya Allah bakal kita akan masuk ke momen buka saum ya. Alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini kita bakalan kultum versi new. Biasanya kan bapak-bapak ustad gitu ya, itu kan ngobrol, bukan ngobrol, tausiah nih, kita bikin versi yang berbeda. Dan sekarang ini udah bareng sama Besti, Besti sama Teh Wafa, dan saya sendiri Sandra Muhardiani. Alhamdulillah bisa hadir menyapa dan silaturahim yang pasti dengan semua warga Kabupaten Bandung ya. Sehat Teh Wafa? Alhamdulillah. Ini suara saya hampir nggak ada ya Bu ya. Masih semangat? Insya Allah masih semangat. Alhamdulillah. Tambah semangat atau rada-rada perlu perjuangan nih, Masya Perlu Allah. perjuangan sejujurnya. Ya, kita bakalan kita akan sharing tentang itu ya. Benar. Gimana nih sisa waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini biar kita bisa optimal gitu ya. Biar kita bisa lebih memanfaatkan lagi momen yang Masya Allah, Allah begitu banyak memberikan banyak taburan pahala gitu ya. Kemudian janji-janji Allah tentang magfirahnya yang akan diturunkan di bulan Ramadan ini. Bahkan kata Rasulullah juga, seseorang yang masuk ke bulan Ramadan lalu mengisinya dengan ketakwaan, itu insya Allah keluar dari bulan Ramadan itu bersih layaknya baby gitu ya. Bayi yang tidak punya dosa, semuanya Allah maafkan, digugurkan semua dosanya. Bahkan ada istilah nih Teh Wafan ya, Ramadan itu sendiri juga artinya itu kan panas gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan panas ini adalah salah satunya karena panasnya itu maka menghanguskan dosa-dosa kita. Maka ini semoga kita sampai ke akhir tuh tambah semangat, tambah bisa mengoptimalkan lagi amal-amal solehnya nih. Kita bakalan sharing nih, sebetulnya kayak Teh Wafa ini kan kerja nih ya. Saya kan sebagai teteh rumah tangga. Teteh ya, bukan ibu ya. Iya, feels yang selalu ini ya. Ibu rumah tangga gitu kan nih. Teh Wafa sendiri gimana nih buat tetap bisa ngejar targetan Ramadan nih? Ini kita karena kan segmen yang nontonnya juga kan ini bisa jadi ada yang usia, ada usia remaja, ada usia teteh-teteh yang udah bekerja nih kayak Teh Wafa, juga ada teteh-teteh yang sudah punya anak 5 kayak saya gitu ya. Kemudian gimana nih mensikapi waktu yang tersisa, kita pengen optimal. Kalau versi Teh Wafa sendiri gimana nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, dari yang Mas Sandra ceritakan, aku itu bekerja posisinya. Jadi kalau dibandingkan dengan waktu luang dulu saat masih sekolah, itu kayaknya jauh banget gitu. Jadi kalau dulu kayaknya jauh banget tuh gimana? Ya, waktu luangnya nggak sebanyak dulu. Oh iya. Jadi kalau dulu menargetkan 3 kali hatam tuh termasuk yang mudah saat dulu sekolah. Kalau sekarang tuh jujur hafat-hafatan banget gitu ya. Karena jam kerjanya dikurangin tapi sejam dikurangin. Dan karena aku tuh posisinya WFA ya, maksudnya WFH dan kawan-kawannya lah nggak ke kantor. Jadi itu justru jadi tantangan tersendiri karena nggak bisa kita plek-ketiplek dari jam 8 ke jam 4 gitu. Biasa kan jam 8 ke jam 5. Kalau sekarang dari jam 8 ke jam 4. Jadi bisa kadang-kadang lebih awal mulainya atau bisa jadi lebih akhir juga selesainya gitu. Jadi memang itu tantangan yang cukup luar biasa gitu ya. Kalau bagi aku gitu. Menyiasatinya sebetulnya aku tuh mencoba mendisiplinkan diri setiap pada maghrib, pokoknya jangan ngapa-ngapain dulu selain menyelesaikan targetan-targetan yang mau dilaksanakan gitu. Jadi minimal setelah maghrib mah amalan-amalan yang memang diminta gitu ya, baca surat ini itu udah selesai dulu gitu. Nah, baru nanti tarawih. Nah, biasanya tips kedua adalah pas tarawih itu sambil tilawah gitu. Oh, jadi tarawihnya di rumah. Sambil megang tarawihnya di rumah karena ya. Betul, karena FYI teman-teman, aku di awal Ramadan sakit yang harus ke IGD gitu ya. Jadi iya.
Mohon maaf Iya. lahir batin, Iya. saya tidak menengok. Tidak Maaf apa-apa. ya. Nah, jadi dari saat itu sampai sekarang itu aku belum berani sholat tarawih di masjid karena aku merasa kedinginan gitu. Oh. Jadi harus di rumah Perlu kehangatan. Waduh, iya benar. Nah, makanya Kalau sampai hubungi sekarang nomor di bawah. makanya sampai sekarang itu tarawihnya masih di rumah gitu. Cuman kalau memang posisinya lagi senggang gitu, aku menyengaja sambil buka mushaf gitu. Ya. Jadi ketika tarawih selesai itu biasanya per halaman gitu. Jadi setidaknya Ya. ada 11 halaman yang aku baca. Oke, Kayak gitu. iya, iya. Jadi memang mendisiplinkan waktu setelah maghrib itu kayaknya memang Abi udah membiasakan dari dulu ya. Karena di rumah nggak ada TV juga, jadi kayak udah kondusif aja gitu setelah maghrib memang udah didisiplinkan. Kalaupun misalnya masih ada kerjaan yang tersisa, nanti aja kerjainnya setelah sholat isya gitu. Pokoknya habis maghrib tuh Pokoknya udah wajib tilawah. 1 juz. Ya, wajib itu dulu lah gitu. Atau kalau di kita kan ada harus baca apa Yasin, Al-Mulk, Ya, surat pilihan ya. surat pilihan gitu. Itu dulu aja gitu. Nanti baru sisanya biasanya aku tilawah lagi itu waktu setelah subuh. Jadi setelah ini nggak tahu ya kita berisik atau tidak, cuman kalau berisik mohon maaf. Nah, kalau aku sisanya itu nanti pada subuh setelah al-masyurot gitu. Oh, Jadi setelah al-masyurot oke. aku tilawah aja gitu. Nggak banyak sih, biasanya setengah juz. Nah, baru setelah itu karena siang-siang nggak makan siang, jadi udah gitu dipakai tilawah sama tidur siang biasanya. Ah, oke. Gitu. Jadi emang harus pinter-pinter mendisiplinkan Benar, diri benar, sih benar, gitu. benar. Sama. Cuman memang nggak, kalau aku rasanya nggak bisa seoptimal dulu kayak waktu sekolah sih. Iya, gitu. ya standarnya bisa jadi juga jadi berubah ya dalam Iya. artian dulu dengan sebegitu apa ya, kita targetannya sekian karena memang waktunya juga mumpuni ya gitu. Dan sekarang Iya. dengan kondisi seperti misalnya ada tambahan kerjaan, ada tambahan aktivitas lain, maka salah satu tetap Ramadan itu tetap bahagia adalah menerima bahwa kondisi betul. Ramadan sekarang Betul, versinya iya. kita sekarang berbeda. Benar gitu ya. itu harus Iya. kitanya mindful. Oh iya, saya nggak sama waktu luangnya kayak zaman dulu sekolah Iya, gitu. Dan iya. gimana lagi gitu. Toh pekerjaan pun sesuatu yang baik, jadi jangan dibenturkan gitu kebaikan dengan Iya kebaikan. benar-benar. Terkadang jadi stres ya, dalam artian kayak di satu sisi seperti yang bagus kita tuh menyesali gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti yang menyesali yang oke ya udah menyesali banget seolah-olah diri ini jadi tidak lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada kurang optimal dalam hal ibadah gitu ya. Yang pasti kita menerima kondisi memang saat ini bisa jadi kita lagi diamanahi peran lain gitu ya, yang mana butuh butuh konsentrasi lebih, butuh waktu luang yang lebih gitu ya. Nah, itu yang menjadi sebuah momen kebaikan juga insya Allah di Ramadan ini ya. Ama gimana? Dengan 5 buntut, dengan 5 anak-anak enggak Iya. sih? Kak Lisan dengan anak-anak ya. Iya. Ya alhamdulillah ya ini PR-nya memang kayaknya sama ya, semua umahat, semua ibu nih yang nonton saat ini nih ya ikut bareng sama kita. Kadang-kadang kita pasti semakin ke akhir semakin bingung menu itu biasanya Bu ya. Kayak Umi kan tiap Iya, pagi iya. ada musyawarah apa gitu. Ya hayam di rumah deh Hayam, gitu ya, hayam terus dikecapan, hayam, udah dibubuk goreng, gitu ya. serunding. Nah, itu memang itu jihadnya para ibu ya, masya Allah. Jadi karena ya salah satu hal yang buat menyemangati sama pribadi gitu ya, ketika misalnya harus bangun, kemudian harus mikir gitu ya, harus gimana, itu memang salah satu yang jadi triggernya itu adalah ini ada 5 anak, kemudian ada seorang suami gitu ya, yang di saat kita nyiapin makan, mereka makan apa yang kita sudah masak, kebayang itu seharian beliau itu, mereka itu saum, itu kan sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa barang siapa memberi makan orang yang lagi saum, maka pahalanya orang yang saum yang diberi makan itu bisa jadi milik kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya itu aja yang jadi penyemangat gitu ya. Benar-benar yang ngobrol sama teman-teman yang lain, hayam merah di rumah aku gitu ya, di rumah kamu gitu ya. Jadi pokoknya ya kita barter menu gitu ya. Terus kemudian yang salah satu hal penting juga yang memang jadi tugasnya seorang ibu gitu ya, yaitu salah satunya karena ibu itu memang magnetnya di rumah ya. Maksudnya kalau misalnya Wafa juga nanya misalnya kayak ke Umi atau ke Abi gitu ya, kalau Umi bete, yang ngerasa bete itu Umi aja atau seisi rumah, pasti jawabannya seisi rumah gitu ya. Nah, Serumah awkward, semuanya merasa salah tingkah. benar gimana gitu ya. Semua salah tingkah. Makanya itu Umi marah gitu. kenapa? Karena memang seorang ibu tuh magnet gitu. Jadi kalau misalnya ibu di rumah itu semangat mengisi Ramadan ini dengan ceria, dengan bahagia, dengan penerimaan yang baik, ibadah yang baik, maka ya itu benar-benar bakalan seluruh isi rumah itu bakalan kena gitu ya.
dapat gitu ya, dapat feel nikmatnya Ramadan ini. Tapi di saat kemudian misalnya ibu udah mulai ngerasa aduh kayaknya udah roream gitu ya, itu dijamin tuh anaknya Real. nggak galoler gitu ya, jadi kayak abis subuh tuh kayak nggak ada semangat gitu ya, seperti itu. Nah ini makanya emang jadi tips aja gitu, kayak bukan apa ya, jadi di tantangan beneran gitu ya buat para ibu itu, salah satunya adalah gimana menjaga ritme kebaikan, kebahagiaan di bulan Ramadan ini sampai nanti ke akhir nih. Apalagi sekarang bentar lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir gitu ya. Bagaimana kan kita juga sudah membiasakan adanya qiyamul lail gitu ya. Bagaimana anak-anak juga cinta untuk bisa berlama-lama di masjid, bahkan ya kita ikhtiar untuk 10 hari misalnya ada di masjid, nanti pulang tuh ketika malam takbiran gitu ya. Nah itu kan itu butuh gaya-gaya tips-tips tambahan gitu, yang mana biar anak-anak juga tetap enjoy nanti menikmati 10 hari terakhir dengan amalan-amalan yang versinya anak-anak gitu ya. Dan memang ini salah satu tips gitu ya ketika menghadapi anak-anak tuh biar kita yang nggak stres itu adalah menurunkan standar. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak tuh standarnya adalah standar anak-anak gitu ya. Jadi ketika misalnya tuh contoh hal kecil aja, misalnya dalam hal, kalau saya bisa ngasih contohnya misalnya kayak beresin atau nyiapin buat buka saum gitu ya. Kan kalau satu versi ibu mah kalau gelas tuh disimpan harus rapi gitu ya. Kalau ketika kita minta tolong ke anak, tolong simpenin gelas ke meja buat kita persiapan buka, atau piring ke meja untuk kita persiapan buka. Maka ya kita turunkan standarnya, bukan standar biasanya kita yang gelasnya harus rapi. Ya kita terima aja gitu, bahwa ketika anak kita mah bawa piring nate Ya gitu. nyimpan di mana, gelasnya dia simpan di mana, hiji malik ke mana gitu ya. Ya itulah, jadi begitupun dalam hal ibadah gitu ya, ketika kita misalnya tuh mentargetkan ke anak pun harus sudah mulai mengoptimalkan sholat sunnahnya, bukan cuma yang wajib gitu ya. Maka ya terima dengan penuh kesadaran ketika misalnya tuh anak usia 5 tahun disuruh sholat duhanya hanya sebatas yang rusuh gitu ya. Ya alhamdulillah Ya gitu, itu ya sudah. ya memang ya begitulah gitu, tips-tips ya buat saya pribadi juga ketika menghadapi anak 5 yang memang usianya beda-beda, biar tetap dalam kondisi sadar dan berbahagia sampai ke akhir gitu ya. Itu ada memang ya kadang kita harus menurunkan standar ketika kita berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Masya Allah ya Teh Wafa nih, kita juga lagi menunggu mau buka saum gitu ya. Ini pasti ibu-ibu di rumah nih sudah mulai mempersiapkan ya. Yang pasti di meja itu tidak akan lepas dari gorengan biasanya. Iya kan, kalau kata Ustadzah Amah, hormatnya sunnah, wajibna balabat. Benar. Gitu ya, wae. Jangan kolesterol nanti lemak angger. Oh iya, nggak bikin beli gitu terus. Ada yang kurang rasanya kalau tidak ada makhluk-makhluk astral di tengah kirim gitu. Ya pasti memang satu hal yang memang harus kita ingat, bahwa menuju ke azan maghrib itu adalah momen-momen mustajab doa gitu ya nih. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik semua gitu ya, di saat sudah mulai menunggu ke azan maghrib, maka perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak doa, karena ini adalah waktu yang mustajab doa. Lalu setelah itu ketika kita sudah berbuka, waktu buka di awal itu, setelah kita minum, setelah kita berdoa berbuka saum, itu pun adalah waktu mustajab doa ya. Jadi fokus ulah sampai kan kasibuk para buat bala-bala gitu ya. Tapi itu adalah waktu mustajab doa. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan doa kita itu oleh Allah diijabah. Pasti itu insya Allah salah satu janji Allah, dan setiap orang yang berdoa itu pasti akan Allah ijabah gitu ya. Dan yang satu lagi tips agar doa kita pun mudah banget oleh Allah diijabah, yaitu dengan cara mendoakan orang lain ya. Ulah pedit ku doa. Ya, ulah. Dan nanti kalau saya ngedoain Wafa dapat mobil baru, lah kumaha atunya kita Wafa dapat saya enggak gitu ya. Nah, maka sesungguhnya di saat kita mendoakan orang lain itu adalah cara agar Allah pun mempercepat doa kita dikabulkan. Karena setiap doa yang kita panjatkan tanpa orang yang didoakan itu tahu, maka malaikat akan mengaminkan bahwa doa itu pun akan terjadi pada diri kita juga ya. Nah, ini bulan Ramadan, sedekah yang terbaik juga salah satunya adalah sedekah doa. Maka doakan saudara-saudara kita, khususnya ini saudara kita yang ada di Palestina gitu ya.
kita belum bisa berjihad optimal ke sana. Saudara-saudara kita di sana mewakili kita menjaga tanah Palestina, menjaga Masjid Al-Aqsa, maka doakan, support, doa gitu ya. Doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya. Masya Allah nih, Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja ya. Kemarin ada gempa, kemudian ada banjir bandang gitu ya. Maka doakan. Tetangga kita juga bisa jadi sedang tidak baik-baik saja, maka doakan. Pokoknya di Ramadan ini kita optimalkan, salah satunya adalah sedekah doa kita ya. Ya Allah alam bisawab, ini karena suara saya sudah semakin Semakin gitu ya. Jadi ya insya Allah hatur nuhun nih Teh Wafa buat sharingnya. Hatur salam buat Umi, buat Abi nih, buat anak-anak muda di Kabupaten Bandung gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hingga bisa menempuh amal ibadah yang memberikan amal ibadah terbaik sampai ke akhir Ramadan ini, dan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang menang, yang mana Allah muliakan, mendapatkan maghfirah Allah dan afun dan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, saya Sandra Muhardiani. saya Wafa Nur Izzah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.